Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jarum Jam pada malam hari ini. Oh iya, ada sedikit informasi bahwasanya jika kalian ada seorang perokok, ya jangan lupa untuk banyak minum ya. Ya bukan promosi ya, tapi ya yang bukan terkenal juga sih. Jadi yang paling sering diminum itu adalah air aqua ya. Sebenarnya kita sering ya menanyakan air minum apa aqua, padahal botolnya botol Sierra atau le mineral gitu kan, tapi belinya tuh aqua gitu kan. Jadi emang aqua tuh udah apa maksudnya tuh udah terkenal gitu kan, karena botol minuman yang dulu yang saya tahu ya, yang dulu sering beredar tuh ya aqua gitu kan, yang katanya asli murninya gitu kan dari pegunungan yang mungkin gitu kan. Kan di pembelian galon, terus di tempat pengisian galon kan sila mereknya kan aqua. Padahal kan airnya mah mungkin bisa aja dari sumur ya atau dari mana yang difilter oleh alatnya ya, alat filter aqua. Jadi jangan lupa minum ya, biar badan kita selalu sehat nyambung rokok. Karena untuk menetralisir menetralisir nikotin, terlebih lagi dengan susu ya, karena susu bisa membersihkan. Oke, di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih kita menjalani kehidupan setelah lulus dari sekolah atau kuliah. Ya banyak kan dari kita bingung gitu kan, kita mau kemana nih, udah lulus SMA ya, mungkin ada yang memilih kuliah atau bekerja ya. Pasti kita mengalami hal yang sama lah ya. Jadi lulus dari SMA atau kuliah kita merasa kebingungan mau kemana. Saran dari saya, lebih baik dipikirkan sebelum kelas 3 SMA ya. Ya mungkin kelas 1-2 SMA itu udah bisa udah memikirkan gitulah ya, kita mau kemana nih gitu kan, kita mau jadi apa, mau jadi dokter kah, mau kerja di pabrik kah ya, mau dimanapun ya. Yang penting kita harus punya planning ya, kita harus punya planning kedepannya kita mau apa ya, mau bagaimana. Jangan sampai terlena dengan dunia main kita ya. Ya dulu saya di pondok saya berpikir saya ingin menjadi dokter ya. Dan saya tidak pernah menyangka gitu kan, saya bisa menjadi profesi saya sekarang. Jujur saja, saya tidak ada terpikir gitu, tidak ada terpikir selintas pun untuk menjadi aparat ya, untuk menjadi abdi negara. Tapi mungkin emang udah rezekinya. Dulu ya saya nggak mau gitu kan jadi abdi negara, karena ya saya memang ingin gimana ya, bebas gitu ya, jadi tanpa aturan gitu, jadi bebas lah. Emang gitu aturan disiplin dimanapun ada, kita di hutan pun ada disiplinnya, sebagaimana yang dikatakan oleh guru saya ya, di pondok pesantren. Tapi setelah saya lulus dari pondok, kemudian saya ngajar di Purwakarta. Di sana saya berpikir, saya mencari beasiswa ya, dari mulai Turki
polisi ya, saya mencoba, terus SBPTN saya mencoba, saya ngambil jurusan kedokteran ya. Dan saya juga waktu datang beliau ya, corona virus, saya bingung ya mau kemana bukan. Nah, itu bapak saya ngasih saya brosur ya, brosur tentang pendaftaran kepolisian. Awalnya saya sih nggak mau gitu ya mendaftar ke kepolisian, tapi mungkin di situ saya berpikir ya, saya harus bisa bercabang gitu, maksudnya ikuti dulu lah ya. Jadi kita ambil dulu setiap kesempatan yang kita temui dan kita jalani dengan penuh kesungguhan, jangan setengah-setengah gitu kan. Perjuangan tuh tidak ada yang enak bro ya. Perjuangan tuh butuh dengan keseriusan, jangan setengah-setengah ya. Kalau kita setengah-setengah ya rugilah ya. Kita ngikut ini setengah-setengah, ikut ini setengah-setengah ya, capek capek teka pakai lah bahasanya gitu ya. Capek nggak kepakai gitu kan. Kita capek-capek berjuang, kita capek-capek ini, tapi kalau nggak sungguh-sungguh kan sia-sia gitu kan. Ingat bro, di sana tuh masih banyak ya, lebih. Kita berjuang satu langkah, orang lain tuh bisa aja ya berjuang 1000 langkah dari kita. Makanya kita jangan menyerah lah dengan keadaan ya. Jangan menyerah karena apa gitu kan, capek-capek gitu kan. Banyak kan orang bilang ngapain kuliah sarjana tinggi-tinggi tapi tetap kerjanya mah bukan jadi petani apa. Ya gimana ya, mencari ilmu tuh nggak usah lihat dari sananya bro ya. Kita cari ilmu sebaiknya, kita cari ilmu sebanyak-banyaknya ya. Kepake nggak kepake itu urusan belakangan ya, itu takdir Allah ya. Kita hanya perlu berikhtiar ya, ambil kesempatan yang ada ya. Jangan sampai kita menyesali di akhir ya. Ambillah kesempatan yang ada, lalu kita manfaatkan semuanya, manfaatkan dengan baik. Setelah itu ya kita lulus gak lulus, berhasil gak berhasil itu belakangan. Yang penting kita berikan yang terbaik untuk kesempatan tersebut. Insya Allah kita akan bisa ya memilih jalan kehidupan kita di sana. Ternyata yang kita tidak inginkan itu menurut Allah itu yang terbaik ya. Saya dulu berambisi penuh pengen menjadi dokter ya. Saya ingin mengikuti langkah orang tua saya ya, ibu saya ya, pengen jadi dokter, pengen banyak menolong orang. Tapi setelah saya mendaftar kepolisian, ternyata menolong orang tuh tidak hanya untuk di bidang kedokteran saja ya. Ya di kepolisian pun kita bisa membantu banyak orang ya. Misalkan kita ya sedikitnya gitu membantu orang menyeberang, terus mentertibkan lalu lintas, mentertibkan keamanan masyarakat, itu kan udah membantu orang ya. Terus ya kita mengamankan misalkan anak-anak kenakalan remaja, kan itu membantu masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban. Ya kan kita setidaknya bisa mencegah lah ya kenakalan remaja ya, mulai tawuran kayak gitu kan. Kalau misalkan kita biarkan kan kita akan mendapatkan dampak negatif ya. Makanya kita harus berpikir bahwasanya apa yang kita kejar itu belum tentu kita dapatkan. Makanya jangan terlalu ambisi untuk suatu hal ya. Kita punya tujuan oke, ya, punya ambisi oke, ya, tapi jangan terlalu lah ya. Kita lebih mengedepankan yang namanya usaha dan ikhtiar. Cukup kita niatkan, oh saya pengen jadi ini,
saya pengen jadi itu ya. Terus kita ikhtiar gitu, yang paling banyak tuh harus ikhtiarnya, dengan ngomong saya pengen gitu, misalkan pengen jadi dokter misalkan, atau saya pengen jadi ustadz, tapi kita nggak usaha gitu kan, nggak berusaha untuk memaksimalkan niat kita itu, ya percuma ya. Misalkan kita pengen minum nih ya, analoginya kayak gini, kita pengen minum tapi kita nggak minum juga tuh, niat kita nih saya pengen minum tapi saya nggak ngambil air gitu, nggak ngebuka botol terus minum, kira-kira haus kita akan hilang nggak? Enggak kan? Nah begitulah ya. Jadi kita niatkan, jangan terlalu berambisi, kemudian kita berusaha, berjuang sebaik mungkin, kemudian banyaklah berdoa ya. Jujur ya, dulu teman-teman saya gak nyangka gitu saya pengen bisa jadi polisi ya. Kalau kalian bisa tanyakan saya di pondok di mana, ya bisa ya, tanyakan aja ke teman-teman saya. Ya saya lebih ke gimana ya, bukan nggak bersosialisasi sih, saya lebih banyak menghabiskan kehidupan saya di pondok tuh di depan buku gitu, karena ya saya mengamalkan dari pembelajaran ustaz saya bahwasanya buku itu teman yang tidak akan pernah mengkhianati kalian. Ya emang sih tidak mengkhianati gitu, malah buku tuh teman yang enak diajak ngobrol gitu kan, seperti novel kan suka memberikan cerita, yaitu ya teman di setiap waktu itu ada, itu buku ya. Tapi ya kita juga perlu untuk menjalani sosialisasi dengan masyarakat sekitar ya, karena kita makhluk sosial membutuhkan orang lain, makanya ya kita harus fleksibel ya untuk menjalani kehidupan ini ya. Kita jangan menilai orang ini nggak baik, orang ini mah nakal ya, orang ini mah misalkan masa depannya suram. Nggak tentu ya, nggak tentu seperti itu, karena ya setiap orang tuh memiliki takdir masing-masing bro ya. Belum tentu kita yang misalkan berpendidikan tinggi kita akan sukses ya, lantas kita merendahkan orang yang berpendidikan enggak tinggi gitu, enggak ya. Justru ya dengan kita rendah hati itulah yang akan menjadikan kita lebih tinggi ya. Kalau kita sombong kan otomatis kita merasa di atas, kemudian kita gak merasa orang-orang yang kita injak-injak itu menjadi semangat untuk menjadi yang lebih tinggi dari orang yang sombong ini. Nah begitu ya, jadi jangan terlalu berambisi, jangan juga sombong, kita cukup rendah hati aja ya. Lakukan apa yang ingin kita lakukan dengan sebaik-baiknya, jangan kita congkak lah, sombong ya, buat apa gitu kan, apa sih yang sombongin ini ya. Kita hidup sama ya dari rahim ibu, kemudian kita mati juga sama ya, masuk ke liang kubur ya. Ya mungkin kalau agama yang lain mungkin ya ada yang dibakar, tapi kan tetap aja kan kalau mati emang tidak bernyawa kan, nggak ada yang mati terus arwahnya kelihatan gitu keluar, nggak ada kan, nggak ada yang berbeda dari kematian, sama aja seperti itu. Nah, itulah ya, manusia itu sama ya, yang membedakan apa, takdir ya. Di dalam takdir itu ada amanah ya. Seorang dokter punya amanah ya, seorang polisi punya amanah, seorang tentara punya amanah, seorang tukuli bangunan juga punya amanah. Amanahnya di mana? Amanahnya itu berada di dalam pekerjaannya tersebut. Misalkan dokter ya, amanahnya untuk menyembuhkan orang kan ya. Kalau misalkan dia menjalankan amanah dan tanya itu gimana orangnya ya,
orang tuh gak sama semua ya, pemikirannya gak sama semua ya. Kenapa ada yang namanya ilmu akhlak, ilmu itu agar bisa setidaknya meminimalisir ya. Kalau orang semuanya baik kan dunia tidak indah bro ya, nggak mungkin lah ya, mustahil. Allah menciptakan dunia itu dengan penuh apa keindahannya tersebut dari hal-hal tersebut ya, dari mulai jin, bukan jin ya, setan ya. Kalau jin ada yang baik ada yang jahat ya, kalau setan kan emang jahat. Nah setan itu diusirkan dari surga kan, itu udah takdir Allah kan. Kemudian Nabi Adam makan buah kholdi dengan Siti Hawa kan, itu udah takdir Allah. Terus emang Allah menciptakan Adam dan Hawa itu untuk menjadi khalifah di bumi ya, khalifatul fil ardi ya, menjadi khalifah di muka bumi. Jadi emang udah takdirnya gitu ya, udah takdirnya seperti itu. Jadi kita pun mempunyai takdir masing-masing gitu. Jadi intinya kita harus saling menghargai ya, dengan prinsip seseorang, pemikiran seseorang ya, kecuali emang pemikiran itu yang merugikan orang lain ya, baru kita harus luruskan ya, beri pengertian yang baik. Kalau misalkan tidak bisa ya mungkin kalau misalkan dia memakai kekerasan ya, kita jangan sampai menjadikan dia meninggal, apa mungkin nggak bisa menentukan ya. Terus setelah itu kita damai lagi, itu seperti pengertian ya. Kemudian ya jangan sampai ada perbulian ya, karena ingat ya, orang misalkannya kita gitu ya, sebagai orang misalkan gitu ya, ini saya enggak itu ke siapa-siapa ya, mohon maaf. Misalkan kita sebagai orang yang sering membuli ya, ngebully teman kita sendiri misalkan, yang kita anggap ya kelihatannya cupu gitu kan ya, terus kita ejek, kita hina ya. Justru orang yang banyak dibully itu orang yang banyak yang sukses gitu ya. Orang yang banyak dibully itu kadang sukses gitu kan, daripada orang yang bully tersebut. Kenapa ya? Karena orang yang dia kita bully misalkan ya, orang kita ngebully seseorang itu kan, orang yang kita bully itu dia berpikir ya, gimana nih saya bisa lebih dari dia. Sedangkan orang yang membuli, kita yang membuli ya, kita malah sibuk dengan membuli dia gitu, bukan sibuk dengan masa depan kita. Jadi kan ketika misalkan sekolah ya, akhir dari pendidikan sekolah kita bingung, yang sering ngebully itu bingung ya, kita mau ngapain ya, sedangkan kita dari awal itu kita hanya sibuk membuli gitu. Sedangkan orang yang bully itu udah punya planning, oh saya harus kesini, dikejar lah ya. Dengan ditambah kita ngebully dia tuh, jadi semangat tersendiri buat orang yang dibully tersebut ya. Makanya jangan saling membuli ya, hati-hati ya, itu akan menjadi bumerang buat kita di masa depan. Kita hormati, kita lindungi orang yang lemah ya, orang yang misalkan punya kekuatan kita hormati ya, kita hormati dan kita lindungi yang kecil. Dan yang kecil misalkan yang lemah, kita hormati yang yang besar atau yang kuat ya. Menghormati, saling menyayangi, saling menghormati, itulah ya yang harus kita lakukan ya. Saya juga belum tentu benar ya, ini hanya saya ngambil dari pengalaman saya sendiri gitu ya, karena saya tidak mau gitu ya kasus pembulian terus sampai ya mungkin ya di Jepang sana ya, sampai yang banyak yang bunuh diri gitu kan, disebutnya harakiri, karena ya mungkin pemikirannya beda. Tapi ya itulah ya, budaya ya berbeda-beda, karena Allah menciptakan manusia itu dengan berbeda-beda dari segala dari berbagai suku dan bangsa
sehingga kita saling mengenal ya, itu emang udah qadarullah ya. Nah mungkin tradisi di Jepang sana seperti itu ya, tapi sekarang alhamdulillah udah agak berkurang gitu ya pemikiran seperti itu, tapi saya kurang tahu ya informasinya. Nah kemudian saya mengisi kekosongan ini ya dengan apa yang saya alami gitu ya, karena jujur aja ya, menelaah satu buku itu tidak mudah ya. Kadang saya harus membaca buku sejarah terus berulang-ulang karena harus detail dengan tanggal, tahun, harus dihafal juga gitu kan. Meskipun saya membuat skrip jadi dicatat gitu kan di resume, tapi tetap aja kan harus saya hafal gitu kan untuk validasi atau ya supaya tidak salah lah menyampaikan kepada rekan-rekan, pada teman-teman gitu kan. Jadi sebuah informasi dari sejarah tersebut karena penting ya, mempelajari sejarah itu penting. Nah, kemudian yang terakhir, jangan sampai kita lelah untuk belajar, berjuang ya. Kehidupan ini diciptakan untuk berjuang ya. Berjuang dengan apa? Banyak ya. Kita berjuang untuk ibadah kepada Allah, itu yang pertama ya. Yang mungkin terkadang kita agak bolong-bolong gitu kan sholatnya ya, sedikit demi sedikit perbaikilah ya, perbaiki. Kadang kita yang tadinya sering baca Quran jadi jarang ya, kita perbaiki ya. Kemudian yang ibadahnya agak los gitu kan, kita sadari gitu kan bahwasanya setelah kehidupan ini tuh ada kehidupan yang lain ya. Ibaratkan kita bekerja terus menabung uang demi masa depan ya. Nah begitu pun di ke dunia akhiratan nanti ya, di dunia akhirat nanti. Nah kita menabung juga amalan ya di dunia ini dengan apa? Dengan ibadah, sedekah, zakat, puasa ya, banyak ya. Kalau yang muslim, kalau yang Nasrani mungkin berbeda ya, mungkin ke gereja atau apa ya, kita kurang tahu ya, saya kurang tahu. Mungkin seperti itu ibadahnya ya. Kita harus menghormati ya, meskipun beda agama kita hormati ya, tapi kita tidak meyakini, tapi menghormati itu harus ya, harus menghormati. Jangan fanatik ya, jangan fanatik, jangan radikal ya. Kita harus ingat ya, negara kita tuh di dasarnya itu Pancasila, dan Pancasila itu udah dirumuskan oleh para ulama besar ya, seperti Ahmad Dahlan, Kiai Haji Asy'ari ya. Itu dasar-dasarnya dari sana gitu kan. Terus dari Piagam Madinah kan ya, perjanjian Nabi Muhammad pada masa lalu. Nah itu kita harus tahu sejarah seperti itu ya. Jadi kita tahu nih, tidak asal menjudge gitu kan suatu golongan atau suatu agama, oh ini salah, nah ya boleh ya seperti itu ya. Berpikirlah secara rasional ya, berpikirlah secara rasional. Kita itu makhluk sosial ya, harus saling menghormati ya, begitulah ya. Mungkin sekian dari saya ya, mohon maaf bila ada salah kata. Mungkin tuh kalau ada benarnya mungkin datang dari Allah, kalau ada salahnya mungkin dari saya sendiri ya, mungkin ada ya godaan syaitan ya. Mungkin sekian, terima kasih ya. Mohon maaf kalau kata omongan saya itu agak celetot gitu ya, agak nggak jelas, terus itu balelo gitu ya, bahasanya itu apa sih ya, bahasa Indonesia. Mungkin sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.